Om Swastiastu, Om Awigiramastu, Namo Buddhaya. Teman-teman umat Hindu Bali dimanapun berada yang saya kasihi, semoga di hari yang baik ini teman-teman semuanya sehat, selalu bahagia dan rahayu. Saya mau menjelaskan tentang makna atau arti dari sebuah canang, juga sikap untuk mengaturkan canang sehari ke hadapan Ida Sang Hyang Widi, kepada para dewa, Ida Berdhara, mungkin itu kepada para Buddha. Tapi sebelumnya saya mohon warung lahir Ida Sang Hyang Widiwasa, talar Ida Sang Hyang Adi Saraswati, begitu pula Ida Paraswinggih dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu mungkin sudah tidak asing lagi mendengarkan kata canang, dan itu sudah menjadi pekerjaan umat Hindu semuanya setiap hari, karena mengaturkan rasa hormat bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, para dewa, Ida Berdhara, mungkin itu di Merajan, di Pura dan lain sebagainya. Tapi di hari ini saya mau menjelaskan dan berbagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan canang. Canang itu berasal dari dua suku kata, yaitu ca dan nang. Ca artinya keindahan atau kesucian, nang artinya permohonan atau permintaan. Jadi canang artinya keseluruhannya permohonan keindahan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu harmonis, baik itu dengan lingkungan, dengan manusia, dengan Ida Sang Hyang Widi. Ke artinya canang. Canang, sekali lagi saya jelaskan, ke permohonan atau permintaan dari Ida Sang Hyang Widiwasa untuk memohon keindahan atau kesucian, agar kita selalu bahagia, selamat, rahayu bersama teman-teman, lingkungan, dan Ida Sang Hyang Widi. Itu artinya canang. Canang ada jenisnya, yaitu mungkin berbentuk cecemperan, juga ada yang bulat. Nah, mungkin teman-teman sudah mengerti, apalagi yang ibu-ibu itu sudah sangat paham. Sekarang sikap cara untuk mengaturkan suatu banten ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Ke bagi yang ulah ke iko boleh dengan satu sigasana, yang kedua dengan vajrasana, yang ketiga dengan padmasana. Bersila, bersimpuk, dan berdiri. Sikap seperti itu adalah tuntunan tattwa, tuntunan ajaran, biar teman-teman semuanya paham dan mengerti. Yang pertama silasana, yang kedua vajrasana, yang ketiga padmasana. Bagi teman-teman yang masih ulah apabila aturkan banten di Merajan dan lain sebagainya, kesikapnya sebenarnya harus seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya cintai, dan juga ada banyak saya lihat di masyarakat teman Hindu yang saya cintai, saya bukan menyalahkan, tetapi cara ngayabang bakti atau ngayabang banten itu sebenarnya harus dari hati ke depan. Contohnya seperti ini. Tidak boleh dari kepala, itu tidak termasuk dalam tuntunan tattwa. Yang masuk dari hati. Nah, itu. Dan banyak saya lihat itu dari samping, itu sebenarnya keliru, karena itu bukan ngayabang namanya. Teman-teman umat Hindu,
Bali yang saya cintai, banyak hal terkecil yang kadang kita tidak tahu. Dan itu semuanya mengandung makna. Bukan sembarangan dibuat oleh para pengisir leluhur kita yang sangat suci. Kenapa dari hati? Karena itu adalah kembali sukma, kembali dari hati dari Tuhan ke Tuhan. Karena lingge Tuhan itu ada dalam hati yang paling dalam, itu dengan rasa, sehingga dari hulu hatilah kita mengayapkan Banten, itu artinya sukma, kembali. Nah, kalau dari kepala, karena di suatu pikiran itu dipengaruhi oleh 3 unsur. Unsur manusia, unsur Buddha, unsur manusia, dan unsur dewa. Suatu contoh, apabila kita mengambil suatu barang orang lain, di dalam pikiran kita ini kok pasti bertanya 3 pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Suatu contoh, kalau sifat budonya bicara, ya ambil aja, nah apa-apa, biar kita bisa beli beras, gitu contohnya. Sekarang manusianya, kasihan dia sakit, kita belum minta dan lain sebagainya. Itu sifat manusia sewajarnya. Dan sifat dewa, kamu salah, tidak boleh mengambil barang orang. Itu perpaduan antara 3 pengaruh ini. Makanya setiap melakukan sebuah proses upakara atau pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi, selalu memusatkan 3 pikiran ini ke hati, perasaan atau ke rasa. Maka Ida Sang Hyang Widi atau percikan sinar suci Ida Sang Hyang Widi ada dalam rasa. Sehingga umat Hindu kadang-kadang memakai upakara dengan rasa. Tidak ada yang menyalahkan, tidak berani ada yang menyalahkan, karena rasa itu sangat kuat keyakinannya, dan tidak ada yang mengalahkan dengan perasaan yang tulus dan ikhlas. Ya, teman-teman umat Hindu, saya cuma mau berbagi ke sikap ngayabang Banten itu dari hulu hati ke depan, bukan dari kepala ke atas, bukan dari samping ke samping juga tidak, dari hati ke sukma, kembali. Karena apa yang kita aturkan, dipersembahkan itu kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itu maksudnya. Teman-teman umat Hindu Bali yang saya cintai, semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Apabila penjelasan saya banyak yang salah atau kurang atau lebih, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sinap untuk para mesanti Om, Santi, Santi, Santi Om.